sudah dari ratusan tahun yang lalu kita sudah punya embrionya Iron Man. Iron Man itu kan manusia besi lah. Kalau ini juga karena apa? Otot kawat balung besi sama Iron Man. Iron Man jangan-jangan inspirasi itu aja ya kan. Hati-hati Iron Man ya. Nanti hak ciptanya kita rebut. Sampai keringatnya saja Keringat, zat asam zat asam yang bisa meruntuhkan timah, meruntuhkan baja. Itu keringat. Ki serius sih. Hah? Serius. Oh serius. Karena ini apa yang di dalam diri Gatot Kaca adalah semua senjata. Maka karena terciptanya Jabang Tutuko jadi Gatot Kaca ini adalah dari tempaan pusaka kadewatan yang dimasukkan semua untuk jebur ya. Mulanya nganti meletik tanpa sutang, mabur tanpa lar itu Gatot Kaca. Iya. Dan ini adalah salah satu tokoh wayang yang bisa terbang. Mulanya tapi tanpa sayap. Mulanya mabur tanpa lar. Lar itu sayap. Meletik itu bisa mencolok bel itu tanpa adanya sutang walang itu belalang itu kan ada. Iya. Tanpa ada lagu barat itu Flying Without Wings. Dari Gatot Kaca. Flying Without Wings. Ya Mas Wito. Iya benar. Oke ya Mas Wito ya, banyak istighfar ya Mas Wito ya. Karena di sebelah sana kayaknya Mas Arif sudah mulai nyaman sekali ya. Iya. Karena ternyata banyak hal yang bisa kita ambil dan ternyata di dunia ini yang kayaknya keren-keren diambil inspirasinya dari Gatot Kaca. Ya. Jadi kita harus tahu, harus kita eksplor dan anak-anak harus paham Gatot Kaca. Dan untuk informasi ya, untuk sineas perfilman ataupun pertokohan tokoh asli dalam negeri itu sudah ada komunitasnya. Kalau nggak salah Bumi Langit. Oh, Bumi Langit betul. Iya, yang kemarin diangkat baru Gundala. Gundala. Sebentar lagi Gundula lagi opo. Sebentar lagi Sri Asih. Dan juga ada salah satu tokoh Gatot Kaca. Ini entah kapan. Iya. Dan ini juga Gatot Kaca ini juga menjadi salah satu penanda kemajuan Republik Indonesia, guys. Itu adalah pesawat bikinan Indonesia pertama kali. Namanya Tetuko. Tetuko ya. Oh ya, Tetuko. Iya. Tetuko itu ya. Oh berarti sama dengan yang Dewa Rucinya kapal itu. Iya betul. Ini CN235 Pak Habibie bikinnya Jabang Tetuko. Ya, ini luar biasa ya Gatot Kaca ini. Jadi keren sekali ya, keren sekali. Banyak juga yang pakai ini ya, pakai simbol-simbol dari Gatot Kaca ini. Karena Satria Pilih Tanding dari kecil itu sudah luar biasa. Jalan Gatot Kaca ya ada. Jalan Gatot Kaca. Yang namanya Gatot Kaca. Bangsal Gatot Kaca juga ada ya? Ada. Ya, di salah satu rumah sakit. Itu banyak dipakai karena memang punya filosofinya tinggi di dalamnya. Dan salah satu anak Pandawa yang mendapatkan kancing Senopati hanya dia. Kancing Senopati itu Kancing Senopati, semua anak Pandawa tidak mengalami Bratayuda atau dia akan musnah dulu sebelum Bratayuda. Jadi rata-rata anak Pandawa itu mati dulu sebelum Bratayuda. Dan salah satu yang menerima kancing Senopati adalah Gatot Kaca yang menjadi senopati perang waktu Bratayuda. Jadi dia satu anak Pandawa yang berkesempatan untuk membela orang tuanya di medan perang di Bratayuda. Ada lagi saudaranya, anaknya Abimanyu. Nah, karena dia belum jadi. Ini dulu. Setelah ini didapatkan, dilalah ada wahyu turun namanya Cakraningrat. Setelah wahyu Cakraningrat turun ke Abimanyu, akhirnya Abimanyu mau nggak mau dia kan sudah menyandang wahyu ratu. Jadi dia akan meneruskan keturunan Pandawa nantinya. Jadi dia ikut untuk perang Bratayuda. Luar biasa. Sebelum Bratayuda dan sebagainya, ada satu lakon dari Gatot Kaca ini yang sepertinya sangat romantis ya. Ini mulai menuju namanya roman ya. Itu
ini cerita lakon wayang atau tarian ya Gatot Kaca Gandrung kita. Sidolamong. Coba gimana itu kita lagi? Menurut Mas Vito. Sedikit Mas Vito, Mas Vito tahu ini masalahnya. Walau kurang paham. Kalau Gatot Kaca Gandrung. Yang gandrung-gandrung saya senang. Dengan pergi tentang asmara, Iya, asmara gitu ya. Setan, main nang boletan ya. Ada tembangnya itu. Bisa nang boletan. Itu kan jadi ini karena edan jadi dia namanya Bambang Sidolamong itu kan. Itu ceritanya ya setiap tokoh wayang itu pasti ada cerita asmaranya di sana. Jadi Gatot Kaca pun punya cerita tersendiri tentang asmara. Dan Gatot Kaca menurunkan satu keturunan di sana dan namanya Sasi Kirono. Sasi Kirono. Itu anaknya Gatot Kaca. Kapan kita bahas Sasi Kirono? Tapi kegandrungan Gatot Kaca itu bagaimana kita lagi? Kalau sepertinya pingin lebih detailnya mungkin satu malam dengan gamelan. Kenapa harus satu malam dengan gamelan? Karena inspirasi itu akan tercipta dikala kita main di sana. Jadi jelas aja. Yang jelas Gatot Kaca itu mengalami satu fenomena bahwa seorang Gatot Kaca gitu loh, dia sampai jatuh cinta pada yang lakonnya bisa pergiwati itu bisa. Namanya kan macam-macam. Jadi sini Gatot Kaca menunjukkan bahwa seorang satria seampuh Gatot Kaca juga punya romantis, jiwa romantis, melankolis ya gitu. Jadi, itu hanya pembuktian aja. Dan yang lebih dalam di sini adalah Gatot Kaca itu rela dia menjadi temannya Kerbo di saat pamannya menikah. Nah, Gatot Kaca gimana ceritanya? Ceritanya pamannya atau Pak Leknya Harjuna itu kan menikah. Harjuna ya. Menikah ada satu syarat pernikahan Harjuna dengan Sembadra yaitu kebon danu. Kebon danu cacah 40. Ternyata Gatot Kaca yang suruh mencari kebon danu adalah Gatot Kaca sendiri. Kebon danu itu kerbau. Tapi kerbau bukan sembarang kerbau. Di sana kerbau danu yang dengan spek pancal panggung dan sebagainya. Pancal panggung yang sikile putih, awak ireng gitu. Nah, terus akhirnya Gatot Kaca mencarinya di sana dan kebon danu sangat agresif sekali. Tidak sembarang orang bisa memegangnya, apalagi memegangnya, lihat aja langsung dia lari. Gatot Kaca dengan segala kemampuannya dia bisa menangkap dan bahkan membunuh satu karena tidak tahunya Gatot Kaca. Gatot Kaca sakti diantem pira der kebunnya mati. Akhirnya gimana padahal ini harus lengkap 40 lah, kamu bunuh satu gimana? Kurang 39. Akhirnya Gatot Kaca sendiri ya wis ben aku tak mengancani ben aku dadi genepe kebon tani. Kerelaannya karena dia itu membalas budinya Janoko yang telah bertapa, telah memutung pusernya. Iya, menyelamatkan istilahnya. Jadi inilah Gatot Kaca yang satria, yang tahu balas budi, yang tahu akan posisinya. Luar biasa dan rela berkorban, tahu balas budi. Nah, itu tadi punya anak namanya Sasi Kirono dengan istri namanya Dewi Pergiwa. Kalau Gatot Kaca sendiri ini punya kasatrian ya. Kalau bapaknya Jodipati, kalau Gatot Kaca bukan hanya kasatrian, tapi ini negara atau nagri Poro Raseksa namanya Projo Pringgondani. Malah kerajaan raksasa Pringgondani. Bukan hanya kasatrian, dia punya kerajaan juga, guys. Ini karena warisan dari mbahnya Trembuku. Dan sebenarnya Trembuku sendiri adalah muridnya Pandu, aslinya murid perangnya Pandu. Murid perang Pandu, tapi Trembuku itu punya keyakinan dia bisa mati sempurna dikala dibunuh oleh seorang Pandu. Akhirnya minta ke Pandu untuk disampurnakan dengan cara bertarung. Jadi satria itu harus bertarung. Akhirnya Trembuku bertarung sampai meninggal. Akhirnya beling, tapi ini bukan peperangan biasa, jangan ada dendam gitu. Dan anak-anaknya pun disaksikan semuanya jangan ada dendam. Ini saya yang mau gitu. Untuk menyempurnakan itu. Luar biasa. Akhirnya dengan sendirinya Delalah itu anaknya Trembuku besanan dengan anaknya Pandu, Darmudara dan Arimbi.
Dan ini tahtanya pewaris tahta. Pewaris tahtanya dari Pringgondani, Iya, yang kemudian diteruskan oleh Gatot Kaca. Iya. Ini banyak hal sekali yang bisa kita peroleh dari wayang Gatot Kaca ini, ya. Dan ini juga salah satu yang menjadi nama dari Jabang Tetuko, ya. Inspirasinya dari wayang Gatot Kaca ini. Dan banyak lakon-lakon yang bisa diwedar dari Gatot Kaca, sifat-sifatnya dan sebagainya, luar biasa. Nah, Pak Dalang, kira-kira menurut Pak Dalang sendiri, dari sifat Gatot Kaca ini apa yang paling menarik dari Pak Dalang? Yang sifat contoh satu sifat ini, sifatnya banyak sekali. Satu saja yang saya tangkap dari Gatot Kaca adalah Gatot Kaca adalah salah satu tokoh wayang yang sangat nurut dengan orang tua. Jadi seberapa nurutnya sampai apapun itu, kalau itu dawuh dari orang tua, bapaknya terutama, dia akan melaksanakan. Dan bisa dikatakan hidupnya Gatot Kaca hanya untuk mengabdikan kepada para pepunden Pandawa itu. Pandawa kan orang tuanya ya, itu luar biasa. Jadi sebagai anak muda sebagai ini harus nurut pada orang tua. Sangat, iya. Walaupun mungkin kesaktian Gatot Kaca pun kalau diadu sama bapak-bapaknya, sama orang tua dan Pak D, Pak Leknya, uanya kalau itu ditimbang-timbang ya sebenarnya udah cukup untuk ngeger ke jagat ya, karena tapi masih tetap mau tunduk dan mau mengikuti perintah. Ini luar biasa. Ya, karena sifat pemuda harusnya begini. Padahal didikannya bapaknya sendiri kan, kalau bapaknya Werkudara itu ke anak-anaknya itu tidak pernah membelai. Padahal bapaknya tidak pernah membeli. Enggak pernah. Nyayang dengan anaknya dengan nyayang dikeplak. Waduh. Itu menyayangnya dari Werkudara. Iya. Ibunya ini itu aja kalau diuncal-uncal kok. Dia Werkudara kalau ke perempuan nyayangnya itu bukan kayak anak-anak orang-orang umum. Dilempar ke atas, ditampani meneh. Dewi Arimbi begitu. Semuanya. Luar. Jadi kalau dilempar tangkap lagi, wah ini gilo kape. Nanti bisa kena HAM itu ya. Tapi intinya ini adalah satu perlambang sosok yang luar biasa, menjadi panutan buat anak-anak muda. Sekarang apapun anak muda harus nurut sama orang tua. Dan memang kalau bicara mengenai tokoh wayang itu penuh filosofi dan makna. Betul, makna. Itu. Jadi kita harus benar-benar ngambil apa sih yang bisa diambil. Makanya di sini ada nama banyak Gatot Kaca, ada Gatot Kaca, Jabang Tetuko, Gatot Tetuko. Niki Sang Tetuko, Purboyo, Koco Negoro. Ini namanya. Itu ada artinya semuanya. Ada suatu kejadian di sana. Ada cerita-cerita masing-masing. Saya kalau cerita terlalu banyak nanti tanggapannya jadi bingung. Mending warganet yang menanggapi dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan komentar. Kalau perlu di-share ke temennya. Ini bener enggak begini ya? Kita nanti diskusi. Sampai itu tadi yang disampaikan. Mertuanya Gatot Kaca itu kan penasaran. Nanti akan dikupas kalau memang. Karena Gatot Kaca itu sempat ada skandal juga di sana. Saya takut ini kita ngerasain Gatot Kaca. Ini kita hindari ya. Ngerasani kita hindari. Gatot Kaca itu bukan hanya bergiwo. Bukan hanya berkiwo, itu justru ada sesuatu di sana, jadi saya mending merasakan itu. Ini skandal ya, jadi jangan kita bongkar. Tapi dari skandal itu pasti ada sebuah cerita yang ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil. Betul? Ada, sampai untuk ini semua beruntut sampai dengan matinya pamannya, karena Gatot Kaca sendiri tidak bisa menyimpan paman dari Gatot Kaca. Bukan yang Pandawa. Enggak, paman yang dari keturunan raksasa, paman dari ibunya. Paman dari adiknya Rimbi. Kolo Bendono itu mati di Gatot Kaca sendiri. Karena waktu itu Kolo Bendono untuk suruh ngunci jangan ngomong sama Mbok Wedok, ternyata dia jujur. Jadi Gatot Kaca itu marahnya seketika tidak emosi terkontrol sampai pamannya sendiri mati di tangannya. Ini penyesalan tertinggi di Gatot Kaca itu. Sampai Gatot Kaca mulanya
dia mati di Bratayuda salah satu kemauannya dia sendiri. Itu hal yang ditunggu juga oleh Gatot Kaca karena dia kepingin menebus itu kesalahan ke pamannya dan dia pingin bareng-bareng sama pamannya di Swarga Loka. Jadi ini luar biasa, filosofinya menyedihkan tapi ya luar biasa. Iya, memang. Jadi matinya oleh itu ya Prabu Karno. Matinya sebenarnya itu kodrat, bukan mati karena dia tidak sakti, sakti, itu karena kodratnya begini. Selongsong atau rangka tadi yang masuk ke dirinya Gatot Kaca. Kunto tadi masuk ke diri Gatot Kaca di dada dan perut sini. Iya. Itu nanti kan Kunto itu akan masuk ke selongsongnya lagi. Iya. Otomatis waktu Bratayuda Prabu Karno atau Suryatmaja itu memakai Kunto itu, ibarat pusaka masuk ke rangkanya, masuk ke dalam dirinya. Sekaligus kalau Bendono sudah menjemput di Lawanging Swarga. Jadi padahal waktu itu Neng Mega Malang ini udah ke Mega yang paling langit sap ke sana, yang tidak Kunto itu nggak nyampe sebenarnya. Ini mampu terbang tinggi dan melampaui atmosfer bumi. Tapi karena Kunto tidak bisa ke sana karena ada Kolo Bendono itu tadi. Pamannya yang sudah mati. Wis tak rewangi le Kuntonya didorong ke sana masuk ke sini. Kok malah tersenyum. Karena ketemu dengan pamannya yang sebenarnya dicintai. Dia nangis kok. Dia nggak berhenti nangis waktu itu setelah mati pamannya, dia nggak berhenti nangis. Iya. Sampai lama akhirnya pamannya ada suara pamannya ngomong, "Wis rasa kamu nggak usah nangis. Kita ketemu di Bratayuda." Iya ini. Itu salah satu latar belakang dia kenapa dia ikhlas meninggal. Dan matinya pun dia membunuh banyak sekali prajurit, ribuan prajurit Kurawa. Iya, karena begini, paman, ini raga saya, silakan, saya kepingin mati saya nggak sia-sia di sini. Iya. Ini raga saya, tolong untuk membunuh ribuan prajurit Kurawa. Rogonya dibualangke ning bumi, ngebyuki ribuan. Ketika meninggal itu? Iya, di atas dibualangke ke bawah, ribuan prajurit mati seketika oleh raganya. Jadi luar biasa ini ceritanya. Jadi salah satu filosofinya adalah seperti apapun manusia yang sempurna, kesatria pun bisa jadi punya khilaf. Ya, punya khilaf. Dan ini manusia. Ya, ini karena cerita-cerita wayang pun banyak yang seperti itu. Sampai dewa salah ngasih. Nah, itu kan ya, tinta dan sebagainya. Ini para wali mengibaratkannya itu luar biasa. Ya, analoginya luar biasa sekali. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Jadi seperti apapun orang suci bisa jadi salah. Nah, itu yang benar hanya Tuhan semata-mata. Luar biasa. Dan malam hari ini bukan hanya pembedahan tokoh ya secara cuplik ya, tapi ini sekaligus mini Banjaran. Ya kan lakon sampai mati. Mini Banjaran Gatot Kaca karena dari lahir sampai meninggalnya seorang Gatot Kaca. Ya, semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Khususnya untuk para kawula muda ya. Yang mulai dan yang belum mencintai budaya sendiri, ya coba tengok-tengok channel kita ya. Semoga dengan tampilan kita yang apa adanya ya, penyampaian yang seperti ini ya, bisa diterima, bisa lebih mudah untuk dipahami dengan narasumber yang tentunya luar biasa Ki Dalang Tupulmana Jati. Senantiasa berkarya terus, kita belajar bareng, betul ya Ki Dalang ya. Dan di sini juga saya luar biasa ini ditemani Mas Arif Nugroho, juga ada Mas Wito. Ini saya serahkan kembali ke Mas Wito. Sang pemilik wayang. Membawa Gatot Kaca sehingga bisa kita review luar biasa. Oke, Mas Arif, mungkin ini video untuk Banjaran kecil, Banjaran mini Gatot Kaca kita cukupkan ya. Iya. Makanya guys, warganet semua, kalau ini bagus buat Anda semua, silakan di like, di komen, ya di share. Kalau itu kita diskusi di kolom komentar tidak apa-apa. Ya, nanti tim kita akan menjawab. Kalau Anda mau kita nge-review salah satu tokoh wayang ataupun lakon, insya Allah kita doakan Ki Dalang tuh selalu sehat. Pastinya ya, kita bisa bareng-bareng ya. Karena jarang-jarang ada dalang muda yang bisa kita ajak ngobrol enak seperti ini ya. Ada banyak tapi
nggak tahu kemana ya. Entah lagi jalan atau apa, yang penting kita ada Ki Dalang Tuhu bisa jadi narasumber ya. Dan juga jangan lupa juga untuk selalu biar kita semangat ya, semangat untuk review, semangat untuk bikin video-video lagi, vlog-vlog lagi. Jangan lupa sekali lagi subscribe, kemudian like, kemudian komen dan share. Jangan lupa tanda loncengnya diklik. Supaya nggak ketinggalan ya, dari jangan sampai ketinggalan. Channel Jagat Wayang Kulit. Insya Allah selalu berkarya untuk belajar bareng sama teman-teman semuanya, dan masih dengan narasumber kita Ki Dalang Tuhu Permanajati dari Sanggar Jabang Tetuko Purbalingga. Terima kasih semuanya, Mas Arif, Ki Dalang, Mas Wito, Mas Anggono juga luar biasa. Selamat ayawene pokoknya ya, sukses selalu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.